Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel Ariobi. Video kali ini saya akan membahas tentang kerusakan lampu, khususnya pada lampu LHE ataupun CFL seperti yang saya pegang ini, teman-teman. Ada 4 hal yang sering terjadi kerusakan. Yang pertama adalah di bagian kaca neonnya ini ataupun di bagian kaca filamen ini. Ciri-cirinya adalah bila ada flek hitam di bagian pangkal seperti ini. Ini perlu dicek. Ini biasanya ada indikasi filamen putus. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila tidak ada flek hitam, kemungkinan juga mati. Cara mengujinya atau cara mengetesnya kita cukup menggunakan multimeter dengan menggunakan metode buzzer ataupun skala ohm. Teman-teman mungkin sudah bisa, bagi pemula pun untuk mengoperasikan multimeter digital ataupun analog, kita pilih skala buzzer ataupun skala ohm. Kalau pada skala ohm nanti akan muncul nilai, sedangkan pada skala buzzer nanti akan berbunyi bip ataupun indikator LED. Kita menghubungkan kedua kakinya ini, kan ada 4 kaki. Ada 4 kaki dari kaca lampu ini. Oke, yang pertama adalah di bagian kaca filamen ataupun kaca lampu. Lantas yang kedua di bagian mesin, yaitu terutama di bagian fuse resistor, teman-teman, ataupun FR ini. FR ini adalah sebenarnya adalah sebuah sekring, teman-teman. Ini salah satu dari input AC akan terhubung dengan FR ini ataupun fuse resistor ini. Tujuannya adalah sebagai pengaman jika terjadi short circuit, maka dia akan memutus, jadi dia akan pecah ataupun terbakar. Nilai resistor ini biasanya sangat kecil sekali, biasanya di bawah 200 ohm, teman-teman. Mungkin ada yang 1 ohm, 5 ohm, 10 ohm dan sebagainya. Yang jelas di bawah 200 ohm dari nilai resistor ini. Jadi fungsinya sebagai pengaman jika terjadi short ataupun arus pendek, maka resistor ini akan memutus ataupun terbakar. Ini yang kedua. Lantas yang ketiga adalah komponen yang bernama mylar starter, teman-teman. Mylar starter ini adalah seperti ini. Mylar starter ini terpasang di antara 2 kaki filamen, biasanya kaki 2 dan 3. Mungkin bisa saya ambilkan contoh seperti ini. Nah, posisinya sama seperti ini. Jadi dari 4 kaki ini, salah satu kaki 2 dan 3 akan terhubung dengan mylar starter ini. Fungsinya sebagai starter, teman-teman. Ini rata-rata yang sering terjadi adalah di bagian mylar starter akan mengalami lemah ataupun putus. Jadi mylar ini tidak bisa membangkitkan tegangan ataupun membangkitkan tegangan menuju tabung filamen ini. Ini yang ketiga. Dan ini pun bisa dicek dengan menggunakan multimeter analog. Multimeter digital sebenarnya bisa, tapi agak kesulitan mungkin untuk pemula. Tetapi kalau untuk multimeter analog, gunakan skala ohm, teman-teman. Nanti teman-teman akan menunjukkan tanda jarum bergerak, artinya ini masih hidup. Tetapi lebih spesifik atau lebih akurat jika teman-teman menggunakan ESR ataupun kapasitor meter. Tapi saya rasa tidak semua orang mempunyai kapasitor meter. Oke, ini yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu di bagian transistor, teman-teman. Di bagian transistor ini yang umum terjadi biasanya. Ciri-ciri yang paling menonjol jika kita mendapati kerusakan di bagian transistor, kita tidak usah mengecek transistornya, teman-teman. Kalau nggak bisa cara mengujinya, teman-teman bisa melihat dari resistornya saja. Kalau resistor penghubung ataupun input dari kaki basis dan emitornya itu terbakar, bisa dipastikan kalau transistor ini rusak. Saya akan coba tunjukkan, saya akan buka. Nanti teman-teman akan mendapati sebuah resistor yang menghubungkan kaki basis dan emitor. Jika itu terbakar, bisa dipastikan transistor akan rusak. Oke, seperti ini, teman-teman. Teman-teman akan mendapati sebuah resistor. Oke. Ini biasanya nilainya 10 ataupun 15. Oke, nilainya sangat kecil. Ini yang terhubung ini transistornya. Di antara 2 kaki akan terhubung dengan
sebuah resistor ini 1 dan 2. Kalau ini gosong ataupun terbakar, bisa dipastikan transistor ini pasti akan mati. Jika kena satu teman-teman, misalkan yang bagian kanan ini, teman-teman harus mengganti dua-duanya sekaligus dengan mengganti resistornya akan lebih aman. Jadi itu teman-teman untuk jenis kerusakan yang sering terjadi pada lampu CFL ataupun lampu LHE. Yang sering kita dapati kerusakan ataupun yang sering terjadi kerusakan. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah di bagian tabung ini, CFL-nya ini, ataupun tabung filamen. Yang kedua adalah di bagian fuse resistor ini, sekring. Yang ketiga adalah di bagian ini, milar starter. Milar starter ini posisinya antara kaki 2 dan kaki 3, seperti ini. Kita akan mendapat sebuah milar starter yang nilainya kurang lebih tergantung daya, biasanya umumnya 223 ataupun 333 dan sebagainya. Lantas yang terakhir adalah di bagian transistor. Sebenarnya kerusakan pada lampu semacam ini teman-teman, cukup 4 itu yang sering terjadi. Jika terjadi kerusakan semacam ini, teman-teman coba cek ulang di bagian yang seperti saya sampaikan tadi, dan biasanya yang kita dapati kerusakan-kerusakan itu hanya di bagian 4 tempat ini. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share dan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.